Shalom, selamat pagi, apa kabar semua? Mari hari ini kita mau beribadah bukan di gereja, tetapi di rumah masing-masing, dan saya di sini akan pimpin Anda dalam ibadah ini. Mari pagi ini, mari kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, dan sebentar lagi kita ke firman Tuhan. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, berhimpun di Dewan Hosana, tetapi Tuhan berada di mana-mana saja. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Dia dalam pujian Ku Masuk Ruang Yang Maha Kudus. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita, tangan kita, dan menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sebab namamu
haleluya. Sembah Dia, memuji Dia. Urabachi kalama. Glory, glory, haleluya. Oh, pujilah nama Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Oh, glory. Syukur ku naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Pujilah nama Dia. Ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu pagi ini. Walaupun dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, di mana-mana saja kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan pagi ini, kami serahkan jemaat yang ikut program ini melalui sosial media, Facebook atau YouTube. Tuhan memberkati mereka di mana-mana saja mereka berada. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Tuhan urapilah hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lihat di Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga 14. Ini adalah firman Tuhan yang kita akan bincang pada pagi ini. Ini adalah tentang Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang. Mari kita baca. Pasal 6 ayat 1. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira
5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diberinya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu telah melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Pagi ini, dalam cerita ini, kita melihat Yesus mengatasi satu masalah yang besar. Alkitab mencatat suatu mujizat di mana Yesus mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Belum hitung wanita dan anak-anak. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Di sini kita melihat sesuatu mujizat yang luar biasa. Ramai mengikuti Yesus berbondong-bondong sebab firman Tuhan bilang mereka telah dengar. Mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Mungkin juga mereka telah mendengar dari orang lain mujizat-mujizat yang Yesus telah melakukan. Oleh karena itu ramai datang untuk melihat. Ini bukan satu cerita dongeng, tetapi disaksi oleh 5.000 orang. Bayangkan, bukan cerita dongeng. Di sini apa yang saya ingin berfokus pada pagi ini adalah sikap 3 orang. Nomor 1 adalah sikap Filipus. Dia bersikap sebagai seorang pesimis dan putus harapan. Dia tidak yakin Yesus boleh mengatasi masalah ini. Kita lihat di ayat 5 hingga 7, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus kurang iman. Sebenarnya dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dia telah melihat banyak mujizat-mujizat yang Yesus telah melakukan. Tetapi dia pikir Yesus tak mungkin mengatasi masalah ini. Dia hanya melihat besarnya masalah yang dihadapi. Itu adalah sikap Filipus. Sekarang kita akan melihat sikap yang dari orang yang kedua, yaitu Andreas. Dia menemukan seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia berusaha, dia bertindak, dia jalan dan dia
cari. Akhirnya di ayat 11 kita baca, lalu Yesus mengambil di ayat 8 kita baca, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seperti saya bilang tadi, walaupun Andreas bertindak, dia bergerak, dia berusaha, tapi dia pun kelihatannya seperti tidak cukup iman. Dia soal Tuhan Yesus. Dia mengandalkan pikiran manusia. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bolehkah kita kasih makan kepada 5.000 orang? Itu adalah sikap Andreas. Mari saudara, sekarang kita ke sikap yang ketiga, yaitu sikap seorang anak. Dia membawa bekal untuk diri sendiri. Mungkin di rumah ibunya kasih bungkus makanan untuk sehari. Kenapa? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang kita melihat di sini, anak ini rela memberi apa yang ada padanya kepada Yesus. Amin. Dia menyerahkan apa yang ada pada dirinya. Akhirnya apa yang dia memberi kepada Yesus menjadi berkat kepada orang lain. Yesus sanggup mengubah yang sedikit menjadi berkelimpahan. Amin. Amin saudara. Dan kita tahu dari cerita ini, apabila mereka kumpulkan roti-roti, sisa-sisa roti itu ada sisa 12 bakul. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kita semua tahu apa yang kita sedang menghadapi dalam negara kita dan juga di seluruh dunia, di Malaysia, di Indonesia. Ini adalah tentang penyakit coronavirus atau COVID-19. Kita takut, kita khawatir. Hari ini iman kita diuji, saudara. Jangan bimbang, jangan takut. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan takut. Yesus berserta kita. Amin. Semua keperluan kita, kebutuhan kita, kita tidak perlu khawatir. 5.000 orang hanya keluar mau melihat apa yang Yesus akan sampaikan. Ingin melihat mujizat-mujizat, ingin dengar firman Tuhan. Mereka tidak pernah pikir tentang perut mereka. Tetapi akhirnya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu segala-galanya. Semua yang kita perlu, Tuhan Yesus tahu. Amin. Tuhan akan menyelamatkan kita. Jangan bimbang, jangan khawatir. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kita sudah dengar firman Tuhan, dan pagi ini mari kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa
menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Shibara bala 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 bala. Rabakuria lama lama. Haleluya. Haleluya, Rabashiriulu. Oh, memuji Dia. Tinggikan nama Yesus. Glory, glory. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ucap syukur, di mana kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, dan dengar firman-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, angkat dua-dua tangan dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, memberkatilah umat-Mu, di mana saja mereka berada pagi ini. Khusus di rumah-rumah mereka, apabila mereka menonton melalui sosial media, Facebook, Tuhan jamalah, Tuhan kuatkanlah, Tuhan memberkatilah. Tuhan memberkatilah keluarga, setiap keluarga yang hadir pada pagi ini. Pagarilah mereka, bungkuslah mereka dengan darah suci-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.